Di sini terkumpul total semuanya yang memiliki kepedulian, jiwa selaras sehingga dipanggil Tuhan dan samina atau nanya dijaga. Terkumpul 35 orang dengan total uang sebesar 10.500.000 dalam program Sunnah Korban Padepokan Idul Adha di tahun 2026. Yang saya bacakan nama-namanya dan saya fatihahkan, Qabiltu amin. Ya. Qabiltu amin ya guru sejati. Oke. Komentar Qabiltu amin ya guru sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kali ini Kiprah Japati dalam konten ini ingin sedikit mengucapkan rasa syukur pada Allah sekaligus rasa bahagia dan berterima kasih kepada para alumni, para sahabat Kiprah Japati, para fansnya yang senantiasa selalu peduli pada program-program yang Kiprah Japati adakan, yaitu program Padepokan. Tentunya setiap program-program yang saya syiarkan, khususnya yang dalam grup WA maupun yang di luar grup WA melalui Japri, tentunya ada hasil maksud tujuan saya ya adalah satu, ingin mengetahui siapakah para klien, para murid, para alumni, para fans, para sahabat sekaligus saudara saya ya yang mahabbah kepada saya. Artinya untuk mengetahui bahwa kalian mahabbah, maka saya selalu memberikan kebaikan-kebaikan dengan jalan ibadallah. Tentunya kali ini dengan jalan ibadallah, yaitu setahun sekali rutinitas kita mengadakan sunnah kurban di setiap bulan haji atau bulan Idul Adha. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun ini berjalan dengan lancar. Nah, itu teman-teman ya. Itu tujuan saya membuat video ini. Jadi saya berterima kasih sekali, senang sekali, bahagia sekali, bukan karena uangnya atau donasi kalian. Karena kenapa? Uang donasi kalian itu tidak jadi ukuran buat saya. Tapi ketika samina wa ta'na kalian itu dijalankan, itulah yang membuat saya sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang guru dari Pusat Kebatinan, dari Aji Kesepuhan Karun Banten, bahagia. Karena apa? Karena orang-orang yang terpanggil dalam kebaikan, apalagi ini kebaikan ibadallah, ya kan, dalam sebuah organisasi paguyuban, ada kekompakan, ada cinta kasih, ada kebersamaan. Nah, ini menandakan bahwa kalian ini orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang selaras. Ya. Jadi tidak menjadi ukuran ilmunya tinggi maha guru, ya. Tidak menjadi ukuran usianya lebih tua, wawasan lebih tinggi, bahwa itulah orang-orang yang selaras. Tidak. Bahkan ada orang yang mengambil dasar ilmunya di sini, tetapi selalu samina wa atona yang dijaga. Itulah dia yang selaras. Itulah orang yang selaras yang pasti niscaya jiwa-jiwanya disentuh oleh tangan-tangan malaikat dan terpanggil dalam kebaikan melalui perintah gurunya. Jadi seperti itulah orang yang selaras, yang selalu samina wa atona yang dijaga, ya. Gitu, selalu persangka baik, selalu peduli dengan keadaan guru dan padepokannya. Nah, itulah orang-orang yang selaras, itulah orang-orang yang waras. Di luar itu, Allahu a'lam bishawab. Semoga mereka diberikan taufik hidayah dan masih ada kesempatan untuk terus berijtihad melawan kebodohannya, melawan keras kepalanya, melawan kemiskinannya, melawan akal logikanya. Ya, jadi kita terus bersangka baik, ya, karena biar bagaimanapun leluhur saya mengatakan manusia diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan baik. Adapun mereka tidak baik hanya karena keadaannya yang tidak baik, bukan karena keadaan kemiskinan, ya. Karena dalam sedekah, dalam menjalankan kebaikan tidak dihitung nominalnya, tapi pemberian keikhlasannya. Kalau orang kaya memberikan kebaikan sudah lumrah kaya. Justru kebaikan yang Allah catat di Arsy, di langit ketujuh, ya,
Yang tercatat di Lauhul Mahfuz adalah ketika kita dalam dunia ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, tetapi kita bisa terus menjalankan suatu kebaikan. Gitu teman-teman ya. Sebelum saya akan uh, masuk ke dalam tema para praktisi, para alumni, para sahabat, para fans yang sudah memberikan donasi-donasi sunnah kurban, sedikit saya berikan motivasi, pencerahan untuk kalian agar membangun potensi diri dalam menjalani, mendalami dunia spiritual dalam bidang apapun, hikmah, gendam, dan lain sebagainya. Apapun itu hanya metodenya saja. Tujuannya satu. Kalau dunia banyak uang, kalau akhirat pengen selamat masuk surga. Pasti ke situ arahnya. Tetapi dalam dunia kebatinan tentunya mayoritas 85% lebih banyak ke dunia. Ya, tujuan orang ambil gendam untuk dunia, orang ambil ilmu hikmah untuk dunia. 85% saya pastikan arahnya ke situ. Dan 2,5% lagi pun masih dibagi-bagi. Gitu. Ada yang dunia pengen, ya, ada akhirat pun pengen. Gitu. Ada yang dunia biar saja ngikutin, tapi akhiratnya itu yang dituju. Jadi silakan, masing-masing punya tujuan, punya niat, punya cara yang berbeda-beda. Teman-teman, ayolah kita merenung sejenak, berpikir secara hati, ya. Tidaklah dunia ini akan kita capai, dunia ini akan kita genggam, kemauan akan dituruti oleh alam semesta. Kalau kita tidak menjalani apa yang alam semesta inginkan kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui alam semesta itu minta sesuatu kepada kita? Kalau Anda sebagai murid, tugas Anda hanya sa'mina wa atona. Ya. Bagaimana, apa perantara mereka? Apa perantara wujud zohirnya alam semesta ini? Yaitu guru, teman-teman. Ya. Kenapa saya bisa bicara begini? Bukan berarti saya seorang guru yang ingin dihormati, dihargai, bukan. Karena saya pun masih berguru. Artinya saya bicara begini untuk diri saya sendiri dan saya berikan keberhasilan saya untuk kalian. Adapun ilmu yang kalian dapat ijazah, yang kalian beli, Anda maharkan dari Aji Kesepuhan Karun Banten. Ya. Itu hanya sekedar pembuka syir dalam kalbu kalian. Apakah setelah syir kalian terbuka? Apakah setelah kalian merasa bisa? Itu cukup? Tidak, teman-teman. Dalam suatu keilmuan ada keberkahan. Dalam keilmuan ada tujuan minta keselamatan. Tidak sedikit orang berilmu itu hidupnya susah aja. Tidak sedikit orang yang berilmu hatinya masih jelek saja. Dan tidak sedikit orang yang berilmu haus dengan dunia, penuh dengan keserakahan. Ya, tidak sedikit orang yang berilmu rumah tangganya terpecah belah. Tidak sedikit orang yang berilmu hutangnya di mana-mana. Tidak sedikit yang berilmu memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh dan susah untuk disembuhkan. Pahami ini. Lalu bagaimana untuk supaya kita tidak terjadi bala sengkolo ini? Padahal kita punya ilmu. Kenapa itu masih juga kena sama kita? Karena kita tidak menjaga disiplin ilmu. Karena kita tidak punya tanggung jawab kepada ilmu. Disitulah kita tidak memiliki keberkahan atas ilmu yang kita amalkan. Pada akhirnya kita mendawamkan amalan dari guru, ya, secara istiqomah, secara konsisten, sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi utang terus bertambah, masalah terus bertambah. Karena apa? Karena kalian tidak menjaga sabdo padito leluhur. Itu apa? Silaturahimlah dengan baik, berbuat baik, dan persangka baik. 3 ini kalian jalankan. Percaya, kalian akan bisa menduduki makom yang sama seperti apa yang saya jalani saat ini. Apa yang saya duduki saat ini. Kalau Anda pernah sulit, saya pun pernah sulit. Kalau Anda pernah menderita, saya pun pernah menderita.
Kalau Anda pernah terluka, kecewa oleh perjalanan spiritual, saya pun pernah merasakan. Tetapi percayalah, dengan kalian menjaga silaturahim dengan baik, persangka baik dan berbuat baik kepada sesama, khususnya kepada orang tua dan guru kalian, niscaya wujud dengan kepasrahan dan keyakinan yang kuat. Begitu teman-teman. Nah, karena semua kembali kepada kaji diri, sadar diri, tahu diri. Ya. Kalau Anda bisa ada di posisi itu, Anda akan banyak-banyak menyalahkan diri. Kenapa semua ini terjadi? Tidak ada ilmu yang membawa makhluk hambanya menjadi susah dan menderita. Tidak ada. Kalau itu terjadi, berarti kaji diri. Sadar diri, tahu diri. Ada yang salah dengan belajarnya. Ya. Dari sakmina wa ato'nanya, mungkin hanya sakminanya yang Anda jalankan. Wa ato'nanya tidak. Anda ketika ada guru memberikan wejangan, memberikan nasihat, jalan keluar, untuk solusi membenahi diri, Anda cuma iya doang, tidak Anda jalani. Maka hasilnya pun zong. Begitupun dengan menjalani saja tanpa mendengarkan. Itu pun zong. Jadi artinya, kalau Anda ingin merasakan hidup nyaman dan aman, Anda ingin sejahtera, lakukanlah tadi metode tips yang saya berikan kepada Anda. Kalau Anda pernah jadi murid, saya pun pernah jadi murid. Lalu kenapa saat ini saya bisa nyaman dan aman? Dengan posisi yang sangat nyaman. Tentu tidak mudah teman-teman untuk mendapatkan posisi kursi seperti ini. Tidak mudah. Tetapi tidak juga sulit kalau Anda melapangkan hati, jalankan semua dengan cinta, dengan tulus, dengan smile, dengan bahagia. Maka niscaya apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda keluarkan, semuanya akan kembali 10 kali lipat, bahkan lebih dari apa yang Anda harapkan. Saya bisa bicara begini bukan dongeng, bukan cerita dusta, omong kosong, hanya omong-omong saja. Tidak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan saya, menghidupkan saya lahir di muka bumi ini dari fakir harta, fakir agama. Dari keturunan yang bukan siapa-siapa leluhur saya. Dan saya tidak punya siapa, dan leluhur para karuhun orang tua kakek nenek saya tidak punya apa-apa. Jangankan harta yang diwariskan, ilmu pun tidak ada. Tetapi Ki Prajapati bisa seperti ini karena apa? Karena itu menjaga sabdo pandito leluhur dari Aji Kesepuhan Karuhun Banten. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini yang jiwanya sudah selaras, tanamkan, kembangkan terus. Dan yang nonton video ini, yang jiwanya belum selaras, masih ada kedangkalan, kedengkian, siasat licik, segeralah selaraskan jiwa Anda, pikiran Anda. Ya. Dengan bertobat, merubah diri, dan kembali ke ajaran sejatinya guru sejati. Hanya itu keselamatan bagi Anda. Ya, itu saja sedikit pencerahan untuk teman-teman dalam video ini. Dan selanjutnya, saya ingin berterima kasih para sahabat, para alumni, ya, dimanapun Anda berada, yang sudah memberikan rezekinya seperak, dua perak, 100, 200, sejuta, 2 juta, ya, dalam pelaksanaan sunnah kurban Idul Adha di tahun 2026 ini. Dan besok insya Allah sunnah kurban akan dilaksanakan di Padepokan Beralamatkan di Tiga Raksa pada hari Kamis. Oke, dan alhamdulillah pula di tahun ini kita bersunnah kurban dengan 2 hewan, 1 domba, 1 sapi. Masya Allah, barakallah. Ya. Tentunya harga sapi yang saya beli di sini adalah seharga 22 juta. Oke, teman-teman.
Dan harga domba yang saya beli di sini seharga 3 juta. Dan akan tetapi nominal. Oke, nominal dari teman-teman semuanya saya total ada sekitar 10.500.000. Lalu dari mana total dua hewan ini 25 juta, sedangkan yang mencakupi dalam perkumpulan teman-teman di sini totalnya 10.500.000. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 10 juta 14.500.000. Ya, betul ya? Itu. Karena totalnya dua hewan 25 juta, sedangkan yang terkumpul 10.500.000. Berarti kurangnya 14.500.000. Lalu dari mana kurangnya? Nah, kalian pikir sendiri. Ya, gitu. Jadi kalian jangan merasa bangga. Alhamdulillah. Ya, kalau bukan karena kita murid-muridnya tidak akan Ki Prajapati Sunnah Kurban. Jangan. Ya. Alhamdulillah. Kalau bukan karena kita murid-muridnya, Ki Prajapati tidak bisa membangun padepokan. Jangan. Ya. Jangan jauhi pemikiran seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu. Jangan sampai Anda berpikir seperti itu. Dari sunnah kurban yang saya sebutkan tadi itu sudah bisa menyadarkan kalian. Dari dua hewan 25 juta yang terkumpul hanya 10.500.000. Lalu siapa yang menutupi? Ya. Gitu. Jadi jangan pernah merasa bangga dan jangan pernah merasa riya dan jangan pernah mengukur rezeki guru. Maka kehancuran akan Anda dapat. Apalagi Anda bicara saya bangun padepokan seharga 2,6 miliar. Ya, itu pasti dari murid-muridnya. Di sini saya tekankan, demi Allah, demi Rasulullah, 1.000 perak tidak ada saya minta satu pun. Serupiah pun kepada kalian, wahai para alumni, para murid, tidak. Ya, itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia-Nya dan kasih sayang kepada Ki Prajapati. Bismillah tawakkaltu Allah. Si penting yakin pasrah, pasti wujud. Padepokan Aji Kesepuhan Karun Banten yang akan dibangun seharga 2,6 miliar. Insya Allah bersih rezeki saya total semuanya. Padahal saya bisa meminta sumbangan pada kalian seperti padepokan-padepokan lain. Ya, bikin proposal, enggak, sumbangan. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Dalam hal ini saya ingin bersih rezeki saya sendiri. Itu teman-teman ya. Adapun sunnah kurban, adapun acara Isra Mi'raj, adapun acara tasyakuran, ya, itu saya ingin mengajak kalian. Ayo bareng-bareng. Sukses bareng dengan guru. Jangan gurunya mulu yang sukses. Ayo bareng-bareng biar kita ketemu di surga. Ayo bareng-bareng kita ikat batin kita agar tidak terkecohkan, tersiasat, ya, terbisikan oleh iblis laknatullah yang sehingga kalian berpisah dari pelukan saya. Itu tujuan saya, mengajarkan agar kalian itu memiliki disiplin kepedulian. Bukan untuk saya, tapi kembali untuk kalian. Gitu, teman-teman ya. Biar dipahami ya. Itulah setiap guru itu punya teknik, punya trik, ya, punya cara yang berbeda-beda. Itu cara saya. Sedikit saya bongkar di sini. Ya, gitu. Jadi jelas ya, dari sunnah kurban 2 hewan, sapi dan domba seharga 25 juta, tetapi yang terkumpul hanya 10.500.000. Lalu bagaimana mungkin padepokan saya dirikan 2,6 miliar? Adakah dari kalian yang saya ambil 1 juta? Tidak ada. Ya, karena dari hewan sunnah kurban pun yang menutupi itu saya. Ya. Bahkan dari awal sebelum terjadinya sunnah kurban disiarkan, saya sudah men-booking dan membayar hewan-hewan tersebut dengan pribadi uang saya. Setelah itu saya istikharah pada Allah dan Allah memberitahu kepada saya,
ajaklah umatmu, bawalah mereka dalam kebaikan. Nah, maka dari itu akhirnya saya adakan rapat bersama tim-tim murid aktif yang ada di Padepokan. Saya ingin mengajak kalian. Kalian mau ikut saya terus sampai akhirat? Mau guru? Maka buanglah rezeki kalian seberapapun yang kalian ingin buang. Gitu. Dalam apa? Dalam tema sunnah kurban. Berapa sapinya guru? Harganya berapa? Tidak perlu tahu karena sapi udah saya beli. Begitu teman-teman. Ya, itu cara saya. Allahu a'lam kalau guru-guru yang lain bagaimana mengajarkan muridnya. Jadi kalau teman-teman ingin sakti, ya, ingin lancar usahanya, ingin sehat, ingin sejahtera, ikuti cara saya. Karena saya belajar seperti ini. Ya. Amalan zikir kita hanya sampai tenggorokan. Tapi kebaikan-kebaikan yang tadi saya contohkan dan jadi perintah untuk para alumni sahabat, para medsos, itulah sesungguhnya akan hasil wujud dari amalan yang Anda jalankan selama ini. Nggak percaya? Buktikan. Tetapi kalau hati Anda sempit, pikiran Anda licik, Anda belum selaras, ya bukan tidak dapat hasil, tunggu. Jadi tabungan dulu. Begitu teman-teman. Saya udah pernah jadi orang paling licik, paling jahat, mafia. Ya. Apa kerusakan yang saya belum pernah lakukan. Jadi saya paham betul kalau orang-orang yang ada di posisi itu. Dan saya pun sekarang mengerti orang-orang yang ada di posisi saya saat ini. Luar biasa. Insya Allah. Impian kalian akan terwujud. Cita-cita kalian akan tercapai. Seperti yakin, pasrah niscaya wujud. Kun fayakun. Terjadi, terjadilah. Itu teman-teman. Oke? Saya akan sebutkan. Ya. Tapi saya tidak akan sebutkan jumlahnya ya. Kalau jumlahnya saya takut membeda-bedakan orang. Ya, atau nanti terasa malu kepada dirinya ketika mendengar dia memberikan donasi sunnah kurban ini dalam kepedulian program Padepokan ini paling terkecil. Saya tidak mau membuat orang itu menjadi kecil hatinya. Ya, tapi saya hanya menyebutkan saja di sini. Ya, sekaligus saya doakan semoga kalian selalu diberikan kebaikan, selalu dijaga oleh Allah dan terus prasangka baik dan pastinya waras, ilmunya berkah, luas. Ya, tajrib doa-doanya. Oke. Pertama yaitu kepada Bunda dengan julukan Bunda Nagasari. Kedua, Ki Ageng Sangyang Guru. Selanjutnya Ki Rama Sangyang Shira, Ki Arjuna, ya. Nah ini Ki Rama ini dari India, Ki Arjuna ini dari Amerika, ya. Nah, Ki Pati Sejati, Abah Anom, ya, Bopo Angkoso dari Medan, Bah Gemblung dari Jakarta, ya, Nyai Asi dari Jakarta, Amanda dari Jakarta. Eyang Singa Perbangga dari Banten. Ya, Sukiono dari Jawa. Umi Rosana dari Jakarta. Jaka dari Banten. Denny, Ami, Sopi, Amar, Idan, Jalal, Dodi dari Banten. Apuan dari Jakarta, Yus Pujiono dari Jawa. Ya, Yudi dari Malaysia. Iyat Rahmat dari Jakarta. Yudiono dari Jawa. Erik dari Tangerang, Banten. Mardi dari Tangerang, Banten. Rahmat dari Jawa, Fikri dari Singapura. Ya, Sukmawati Siti Khotijah ini dari kurang tahu ya. Ini karena nih alumni murid saya Ki Pati. Saya belum tahu dari mana ini. Abah Jaya Perkasa dari Banten, ya. Irfan dari Jakarta. Bah Dewo dari Tangerang, Banten. Di sini terkumpul total semuanya yang memiliki kepedulian, jiwa selaras sehingga dipanggil Tuhan dan samina atonanya dijaga. Terkumpul 35 orang dengan total uang
sebesar 10.500.000 dalam program Sunnah Korban Padepokan Idul Adha di tahun 2026. Oke? Saya akan memberikan Al-Fatihah untuk kalian. Semoga Al-Fatihah ini menjadi Al-Fatihah barokah karamah laduni sehingga ilmu kalian ditambah, diluaskan, diberkahi rezekinya ya. Sandang panganan dicukupin, kesehatannya ditambahin, keluarga disejahterain, harmonis ya. Gitu, diberikan kedudukan yang tinggi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Tolong dikomentarin ya bagi kalian yang saya sebutkan tadi, agar doa Fatihah ini tembus ke langit dan masuk ke kolbu jiwa kalian. Ya. Sehingga menjadi Masya Allah kenikmatan yang tiada. Dalam komentar ini qabil tu amin. Ya, sekali lagi yang saya bacakan nama-namanya dan saya Fatihahkan qabil tu amin. Ya. Qabil tu amin ya guru sejati. Oke? Komentar qabil tu amin ya guru sejati. Saya akan bacakan. Ila hadrati Bunda Nagasari wa ila hadrati Ki Ageng, ya ila hadrati Ki Rama Ki Arjuna wa ila hadrati Ki Pati Aba Anom Siliwangi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Tengku Bopo Angkoso Mbah Gemblung Yai Asi Amanda Eyang Singa Perbangga Sukiyono Umi Rosana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Jaka Deni, Ami, Sopi, Amar, Idan, Jalal, Dodi, Apuan, Yus Pujiono, Yudi, Iyat Rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Iyat Rahmat Yudiono Erik Basudewa Mardi Rahmat Fikri Sukmawati Siti Khadijah Aba Jaya Perkasa Irfan Bahadewo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ini khusus untuk kalian. Doa ini sebagai tanda terima kasih saya kepada kalian. Bukan terima kasih sebagai Anda membantu saya, tapi saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyentuh jiwa-jiwa kalian. Itu yang membuat saya bahagia. Oke? Komentar qabil tu amin ya guru sejati. Semoga yang terus menjaga samina wa ta'alanya, yang terus menjaga mahabbahnya, yang terus menjaga prasangka baiknya sama guru, insya Allah kalian tidak akan dikurangkan dalam hal apapun. Adapun ujian itu sebagai manusia pilihan. Karena Sabtu Fadil Tolulu mengatakan hanya orang pilihan yang mampu bertahan dalam tiap uji coba kehidupan. Jadi kalau kalian menjadi orang pilihan, sabar, tabah, dan tawakal. Ya, karena kalian mau dipilih menjadi orang pilihan. Semoga konten ini, video yang singkat ini, ya, dapat menjadikan hikmah, kekuatan, support, semangat untuk teman-teman semua, para sedulur, para anak aki, para alumni, para sahabat, para fans Kiprah Japati dimanapun Anda berada. Selain saya ucapkan terima kasih, selain saya mengucapkan rasa syukur pada Allah, dan saya pun akan terus menjaga, mendoakan, memperhatikan kalian. Selama kalian mahabbah kepada saya, maka cinta saya akan terus mengalir dalam kehidupan kalian. Ya. Baik, para sedulur, begitu aja. Semoga bermanfaat konten kali ini.
Besok insya Allah saya akan publikasikan saat pemotongan sapi di Padepokan. Baik teman-teman, begitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu. Ada seorang guru di ujung desa, tak punya majelis, tak punya nama. Muridnya satu itu pun dicela, dianggap sesat.